Oh ya, silakan. Ya, saya mau bertanya kakak. Eh, ini kan kemarin kan ada hari raya ya dari Katolik Rabu Abu. Itu kan sempat viral itu di TikTok. Kalau kita dari umat Kristen Protestan katanya meniru. Menurut kakak Elias seperti apa tanggapannya? Ya mau mereka bilang meniru mau tidak pun tidak masalah. Ya, Kalau mereka larang pun lalu kita nggak boleh melakukannya juga nggak apa-apa. Itu bukan kewajiban, itu juga bukan larangan. Mau pakai Rabu Abu kek, mau enggak Rabu Abu kek, itu tidak berpengaruh buat keselamatanmu karena itu bagian dari tradisi. Jadi mau Rabu Abu silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Mau pandang ini contek dari kami apa segala macam, ya enggak apa-apa. Apa masalahnya buat kita? Tidak ada masalahnya kan? Untuk hal-hal seperti itu ngapain dipermasalahkan? Kalau kamu mempermasalahkan hal seperti itu, imanmu masih anak-anak. Hal yang tidak prinsip dipermasalahkan. Buat apa? Saling mencela hanya karena tradisi yang begitu. Tidak ada larangannya dalam Alkitab. Tidak ada perintahnya juga dalam Alkitab untuk Rabu Abu. Kan semua kembali kepada kitab suci. Jadi mau melakukan itu pun tidak apa-apa. Gitu ya. baik kakak Lia. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, semangat ya. Tidak perlu permasalahkan Rabu Abu itu teman-teman. Mau kamu Rabu Abu silakan, mau nggak juga nggak apa-apa. Ada banyak hal yang lebih esensial yang perlu kita kerjakan. Fokusnya ke Rabu Abu terus, nanti kapan Yesus diberitakan? Nggak ada ininya. Silakan. Salam. Ya, salam, silakan. Mau tanya bro. Ya. Ini kan pernah saya tuh melayani orang yang kerasukan roh tuh. Nah, ketika saya tanya itu, ketika saya doakan itu kan saya tanya, kamu namanya siapa ini? Dia sebutkan itu kan. Nah, apakah roh yang orang mati itu kayak saya buka Alkitab ya, di Pengkhotbah 7 ayat 17. Bunyinya begini, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Apakah yang dikatakan mati sebelum waktu Tuhan itu gimana kak maksudnya? Mati sebelum waktumu ya, kamu jangan ya akhiri hidupmu sebelum waktunya. Jangan akhiri hidupmu dengan sengaja. Itu kan untuk orang yang putus asa. Karena tema pengkhotbah itu kan semuanya kesia-siaan. Jadi buat apa kamu mengakhiri hidupmu sebelum waktunya? Gitu. Karena akan ada waktunya, dia akan berdiri dengan sendirinya. Oke, terus kan gini kak, apakah ada roh yang dikatakan roh yang mati sebelum waktunya Tuhan itu apakah tetap berkeliaran di dunia ini? Tidak ada roh berkeliaran. Kamu pun salah menangani orang yang kerasukan malah ditanya-tanya. Ngapain orang kerasukan ditanya-tanya? Orang kerasukan itu dirasuki sama iblis atau setan. Setan itu bapak segala pendusta. Dia nggak akan menyatakan yang benar. Mau kamu tanya namanya siapa, itunya siapa, itu tidak penting. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan, apakah ditanya-tanya setan itu siapa namamu, siapa apamu begitu? Nggak ada. Gitu. Jadi orang yang ngusir setan ini pun kadang nggak ngerti Alkitab gitu. Kenapa nggak ngerti Alkitab? Setan pun ditanya-tanya. Kamu siapa? Datangnya dari mana? Apa maumu? Segala macam. Ya dia pasti akan berbohong. Wong iblis itu bapak segala pendusta. Dia akan mengatakan apa yang tidak benar. Dia akan menipu kita. Dia akan berbuat tipu muslihat bagi kita. Jadi kalau ada orang kerasukan, doakan dia, usir dalam nama Tuhan. Udah itu aja. Nggak usah ditanya-tanya, di interview itu nggak perlu. Itu saya kan juga lihat itu ketika Yesus mengusir roh jahat di mana itu yang terusan setannya itu dilempar ke babi-babi itu kan, itu dia menyatakan namaku Legion gitu. Itu gimana kak? Itu bukan artinya namanya legion. Legion itu adalah apa ya saya katakan ya, seperti kumpulan orang yang banyak yang berlaksa-laksa begitu. Jadi legion itu bukan nama dari iblis itu, bukan. Terus kan gini kak, pernah saya dengan istilah dari adalah pengkhotbah gitu, ada seorang pendeta gitu bilang roh-roh yang belum waktunya mati itu bisa diinjili. Menurut kakak gimana? Apakah emang ada? Nggak ada itu, nggak ada penginjilan kepada orang mati. Orang mati ya udah mati. Nggak rohnya maksudnya, rohnya yang sebelum waktunya itu loh. Orang yang mati sebelum waktunya itu adalah orang-orang yang membinasakan dirinya, ya dia akan binasa. Yudas itu orang yang mati sebelum waktunya, dia mengakhiri hidupnya, apakah dia selamat? Kan tidak. Gitu. Jadi jangan sia-siakan hal
menginjili orang mati. Tidak akan ada orang mati yang mendengarkan itu. Orang mati setelah mati, kalau dia percaya kepada Tuhan, rohnya itu akan dibawa ke Firdaus oleh para malaikat. Tapi kalau dia tidak percaya, maka dosa-dosanya akan nyeret dia ke alam maut. Oke. Itu kalau orang yang meninggal katakan tertabrak atau gimana itu tetap rohnya itu apa? Kalau dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan dibuat pada waktunya dia untuk mati. Oke. Tapi kan bukan Tuhan yang mematikan orang itu. Siap. Oke, satu lagi Kak. Iya, silakan. Kan saya tuh bisa dikatakan kalau ketika penyembahan itu udah beberapa tahun tuh ada namanya sering dibahas tuh bahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh itu saya juga kadang sadar kan, saya kok mengucapkan seperti ini. Kemudian saya tuh baru paham artinya tuh menjelang mungkin 1-2 tahun, enggak 1-2 tahun juga sih ya. Beberapa waktu kemudian baru tahu artinya itu gimana Kak? Apakah itu tetap gimana? Harus ditafsirkan waktu itu juga. Oh enggak berjangka gitu? Enggak. Makanya dikatakan kalau orang berada dalam 1 Korintus 14 ayat 13, kalau orang berbahasa roh, biarlah dia berdoa agar kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Kalau digunakan dalam pertemuan jemaat, ya gunakan tafsirnya di situ hari itu juga. Kamu gunakan yang lain, terus orang yang dengar itu lalu tidak datang lagi, gimana? Oke. Itu makanya bahasa roh itu adalah hal yang paling krusial, yang paling banyak dibelok tafsirkan di zaman sekarang. Saya tidak menolak bahasa roh, saya terima bahasa roh, tapi harus sesuai dengan prinsip Alkitab dong. Jangan seenaknya dicampur-campur sesuai keinginan hatimu. Jangan melakukan ACGC gitu. Kalau Alkitab bilang tertib, ya udah tertib gitu. Jangan menjadi sandungan. Ada yang sampai jingkrak, lari sana, lompat sini. Roh apa itu? Oke. Ada sampai teriak-teriak, ketawa-ketawa, itu apa itu? Gitu. Ya, jadi prinsip Alkitab tuh Allah itu kudus. Kekudusan Allah itu teratur. Dia tuh tertib. Dia tuh tidak membuat orang-orang itu akan tak karu-karuan, tidak terkontrol. Makanya buah dari roh itu adalah penguasaan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa menguasai dirinya. Bukan malah jingkrak sana, jingkrak sini, lari sana, lari sini, itu tidak boleh. Lalu kemudian ada orang yang seperti itu mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus. Menurut Alkitab itu tidak Roh Kudus. Ya, jadi saya bukan orang yang anti bahasa roh, tapi bahasa roh yang bagaimana dulu. Karena jangan kamu memuaskan keinginanmu, tapi banyak orang tersandung. Itu buat apa? Oh, itu kan perasaanku kepada Tuhan. Itu kan begini-begini kepada Tuhan. Itu perasaanmu. Kalau itu menyandung orang bagaimana? Gitu. Jadi belajarlah untuk menyembah Allah di dalam kebenaran dan di dalam roh. Di dalam roh dan kebenaran artinya kamu menyembah Allah yang adalah roh itu di dalam kebenarannya, bukan di dalam ketidakbenaran. Ikuti aja prinsip Alkitab, itu aja. Tidak usah buat-buat yang baru-baru yang lain-lain. Oke, siap. Terima kasih Kak. Maaf ya Bapak ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you ya.